Oke, sekarang kita sudah ada di website pdkiindonesia.dgip.go.id, di mana ini adalah website pangkalan data kekayaan intelektual yang terdaftar di Indonesia. Ananda bisa menemukan beberapa kekayaan intelektual yang sudah terdaftar resmi di Indonesia. Sebagai contoh, mari kita mulai cari merek. Sini ada merek, paten, desain industri, hak cipta, indikasi geografis. Kita ambil merek. Kemudian misalnya kita mencari merek untuk misalnya sepatu. Lalu klik pencarian data. Oke. Kemudian coba cari yang sudah didaftar. Di sini ada banyak merek ya. Jadi kata kunci sepatu itu belum tentu harus sepatu, tapi yang ada sepatunya di situ kata kuncinya. Sebagai contoh kita lihat ada merek ini, Klub Sepatu Roda Jakarta Veni Vidi Vici dan Lukisan. Jadi nomor registrasinya ini, kemudian dia sudah statusnya terdaftar, jadi sudah tidak boleh ada lagi. Bentuknya dia berupa akademi. Berarti ini adalah akademi atau sekolah training khusus bidang olahraga sepatu roda. Jadi merek ini, klub sepatu roda Veni, Vidi, Vinci, dan Lukisan itu tidak boleh ada yang menggunakan merek ini, ya, dan logo ini kalau tidak mau terkena eh, pelanggaran hak cipta. Ini dia sudah mendaftarkannya, jadi dia berupa akademi, kemudian ada juga konten di sini dia daftarkan, ya. Pokoknya hal-hal yang menggunakan merek ini. Siapa pemiliknya? Pemiliknya adalah Klub Sepatu Roda Veni Vidi Vici. Di sini sudah ada konsultan hukumnya juga. Jadi merek ini sudah terdaftar. Selanjutnya kita cari paten. Paten itu biasanya berurusan dengan teknologi, alat, vaksin, obat. Coba kita cari apakah ada paten yang terdaftar mengenai alat rumah tangga. Misalnya kita cari gagang pintu. Ada tidak paten yang terdaftar di Indonesia? Kita lihat, berikan cara yang sudah diberikan. Nah, ini, oh ada beberapa paten yang terdaftar di Indonesia. Contoh, ini ada gagang pintu. Jadi ini statusnya sudah diberi paten, berarti ini sudah terdaftar. Ini nomor patennya, kemudian ini desainnya, desain gagang pintunya itu. Kemudian selain itu, ya, di sini invensi ini adalah untuk menyediakan gagang pintu yang memiliki daya tahan tinggi terhadap penyambungan ke bodi logam. Ya, gagang pintu ini meliputi ini dan sebagainya. Di sini pemiliknya adalah Kanbishi Corporation, jadi perusahaan Jepang. Ya, jadi ini sudah terdaftar, jadi tidak boleh lagi ada orang memakai teknologi ini, ya, untuk membuat gagang pintu karena ini sudah terdaftar oleh Kanbishi Corporation. Selain itu ada juga dia buat paten kait tali, pipa pengantar resin dan sebagainya. Ini untuk nomor paten. Sekarang kita cari di hak cipta. Hak cipta itu biasanya berurusan dengan lagu, karya seni, pengetahuan, buku, dan sebagainya. Coba kita kata kunci apa ya? Misalnya kita kasih kata kunci lagu, Batak misal. Ada tidak? Nah, ada. Cari yang statusnya diterima. Itu sudah terbit. Oh, belum ada statusnya. Ini. Ini ada lagu Batak Bangso Batak Najogi. Dia berupa lagu, statusnya ada statusnya diterima, ya. Lagu musik dengan teks, pemegangnya adalah Yayasan Karya Cipta Lagu Batak. Penciptanya adalah Alen Sinaga. Jadi lagu dengan judul ini nanti dengan mungkin dengan jenis musiknya yang seperti itu sudah terdaftar di HAKI, ya, sudah terdaftar di Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Indonesia. Tidak bisa ada lagi orang mengedarkan, misalnya menyanyikan tanpa izin dari yang punya hak cipta. Selanjutnya ada indikasi geografis. Nah, indikasi geografis ini adalah eh, biasanya produk, ya, yang berkaitan yang ada ciri khasnya tentang geografis satu daerah. Contoh, ada yang namanya kopi Toraja,
ada yang namanya beras seko dan sebagainya. Coba kita cari kata kunci beras. Kira-kira beras apa saja yang sudah terdaftar ya di indikasi kedua. Ada beras Merauke, berarti dia menggambarkan bahwa ini berasal dari daerah Merauke. Ada Prayo Kurinci, ada Adan Krayan. Kita ambil contoh misalnya ini, beras Merauke. Jadi beras ini didaftarkan oleh Masyarakat Pelindungan Indikasi Geografis Beras Merauke. Nomor permohonannya ini ya, dia berupa beras yang memang dari daerah Merauke, yang memang memiliki ciri khas indikasi geografis satu daerah. Ini statusnya sudah terdaftar. Jadi ini tadi situs pangkalan data kekayaan intelektual yang bisa Ananda gunakan nanti untuk mengerjakan tugas yang akan saya berikan. Ini adalah tugas yang akan saya berikan. Jadi, silahkan kalian isi nama, kelas, kemudian klik berikutnya. Silahkan buka tadi website ini, pangkalan data, ya. Kemudian kalian cari di kata kunci hak cipta, produk apa yang kalian temukan, ya. Kemudian nomor permohonannya berapa, silahkan diisi. Siapa nama penciptanya? Misalnya tadi lagu Batak ya, lagu Batak apa, kemudian nomor permohonannya berapa, siapa nama penciptanya. Selanjutnya cari lagi di website tadi hak merek. Merek apa? Seperti tadi itu klub Vini, Vidi, dan Vici. Di mana itu adalah sebuah akademi sepatu roda. Klik nomor registrasinya, kemudian siapa pemiliknya. Kalian masukkan di situ. Selanjutnya, cari tadi lagi untuk hak paten. Nah, ini biasanya teknologi. Tadi kita gagang pintu ya, gagang pintu, kemudian nomor patennya berapa, kemudian pemegang patennya tadi perusahaan apa. Yang dari Jepang tadi. Contoh, kalian cari yang lain. Ya. Kemudian, lanjut, ada lagi indikasi geografis, yang mana ciri khas satu daerah. Tadi ada beras, beras Merauke, nomor registrasi kalau tidak ada, nomor permohonannya berapa, pemiliknya tadi, masyarakat, ya, pemerhati, indikasi geografis beras Merauke. Jadi kalian harus belajar cara mencari di satu website. Selanjutnya, kalian kerjakan latihan ini. Jadi ada soal, Nida membuat sebuah usaha kecil yang bergerak di bidang custom printing. Ya, jadi dia melayani pembuatan stiker, sablon, kaos, ponsel, case, dan gelas. Selama ini dia selalu membuat desainnya sendiri, jadi original. Suatu hari ada konsumen yang ingin dibuatkan gantungan kunci dengan meniru merek fashion ternama. Nidia pun membuat desain yang serupa sesuai dengan permintaan konsumen tersebut. Pertanyaannya, salah satu tindakan dari Nida yang termasuk dalam pelanggaran haki apa? Yang mana? Karena apa? Apakah karena dia membuat desain produk sendiri untuk dijual beli? Apakah karena dia membuat gantungan kunci sesuai permintaan konsumen? Apakah karena Nida meniru desain merek fashion ternama untuk gantungan kunci? Ataukah karena Nida membuka usaha custom printing tanpa izin orang tua? Atau karena Nida hanya menjual jasa desain tidak menyertakan dengan produk jadi? Misalnya, selanjutnya, jawab pertanyaan berikut. Risiko besar apa yang akan dihadapi Nida apabila dia terus melakukan pelanggaran yang kalian temukan tadi di sebelah? Ya. Kemudian jelaskan tindakan apa yang harus dilakukan Nida agar tetap bisa memenuhi permintaan konsumen tanpa dia harus melanggar haki. Silahkan Ananda jawab di sini, lalu kalian kirimkan. Saya tunggu hari ini, paling lambat besok pagi untuk saya berikan nilai persiapan sebelum kita melaksanakan mid semester pada saat masuk sekolah nanti. Saya harap anak-anakku tetap semangat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.